Nah, karena banyaknya lembaga tersebut pasti akan ada yang namanya perkara ekonomi syariah. Nah, apa sih perkara ekonomi syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Wahyu Ramadanti. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ekonomi syariah serta penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang ekonomi syariah. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim. Jadi tidak heran jika banyak lembaga syariah atau usaha-usaha yang berjenis syariah, di mana contohnya adalah hotel syariah, kemudian tempat makan syariah, fashion syariah, dan juga lembaga keuangan syariah. Dari banyaknya lembaga atau usaha yang berjenis syariah ini pastilah tidak selalu. Maka dari itu, pemerintah membuat sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung mengenai ekonomi syariah, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang ekonomi syariah. Langsung saja kita langsung ke pembahasan inti. Pertama, kita harus ketahui apa sih ekonomi syariah. Di sini kita akan bahas tentang ekonomi syariah terlebih dahulu. Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang atau perorang atau sekelompok orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang dilakukan secara komersial atau bersifat non-komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ekonomi syariah ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 pada pasal pertama. Dalam setiap lembaga pasti tidak akan pernah lancar. Seperti mulusnya jalan raya, pasti akan ada permasalahannya. Dalam lembaga-lembaga keuangan syariah ataupun badan usaha syariah pasti akan ada yang namanya perkara ekonomi syariah. Apa sih perkara ekonomi syariah? Nah, di sini kita akan membahas perkara ekonomi syariah itu apa. Perkara ekonomi syariah yaitu adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah mikro, kemudian asuransi syariah, kemudian reksadana syariah, obligasi syariah, kemudian pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah termasuk dengan wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat komersial, baik bersifat konsensius atau volunter. Nah, ini sudah dijelaskan di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang ekonomi syariah yang berada di pasal 1 nomor 4. Kemudian kita langsung ke pembahasan bagaimana sih penyelesaian perkara ekonomi syariah ini. Langsung saja. Nah, perlu kita ketahui dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah ini bahwa perkara ekonomi syariah ini dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana dengan cara biasa. Dan ini sudah tercantum di pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Nah, pemeriksaan perkara dengan acara sederhana atau biasa ini yaitu adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya itu tidak lebih atau tidak lebih banyak dari 200 juta rupiah. Dan ini sudah tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 Nomor 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu adalah gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk cetak atau elektronik yang bisa kita bilang itu adalah online atau yang
bisa umumnya peradilan katakan itu accord. Dan yang kedua yaitu mengajukan gugatan. Nah, mengajukan gugatan ini dapat dilakukan dengan elektronik maupun mengisi belangko yang ada di kepanitraan. Jadi kita kalau mengisi belangko kita harus datang ke pengadilan secara langsung, kemudian kita meminta belangko di kepanitraan, kemudian kita yang mengisi. Nah, kalau atau dengan secara elektronik atau online dengan e-form. Nah, itu lebih mudah karena bisa dilakukan di rumah. Nah, ini sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16 tahun 2000, nomor 14 tahun 2016 di pasal 4. Nah, isi dari belangko itu yang pertama adalah identitas para pihak penggugat dan tergugat. Yang kedua itu ada isi duduk perkara, itu seperti apa perkaranya. Kemudian tuntutan dari penggugat itu apa dijelaskan. Kemudian wajib melampirkan surat bukti yang sudah dilegalisasi atau sudah dicap di pengadilan, yaitu sebagai surat tanda bukti yang pada saat mendaftar gugatan sederhana tersebut. Nah, ini semua caranya tadi sudah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Nah, putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk pengadilan. Pasal 5. Nah, di sini apabila ada para pihak yang tidak datang, maka jurusita paling lambat 2 hari harus segera memberitahukan kepada para pihak. Nah, apabila salinan dari putusan ini mau diminta atas izin oleh para pihak, maka paling lambat 2 hari dari pengucapan putusan tersebut dilakukan. Dan ini diperbolehkan dan sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.